Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM L0212010779 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah genetika populasi. Adapun materi yang saya akan bawakan yang pertama adalah pengertian genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarasan sifat atau heritas. Ilmu genetika mulai berkembang dari teori hasil penelitian Mendel. Mendel mengambil kesimpulan dari penelitiannya bahwa sifat-sifat dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui satu faktor, yakni gen. Gen dan kromosom. Kromosom terletak di dalam inti sel, berbentuk serabut yang disebut dengan benang kromatin. Setiap kromosom mengandung rantai DNA. Potongan pendek DNA itulah yang disebut dengan gen. Gen inilah yang membawa sifat tertentu. Setiap gen menempati tempat tertentu di dalam kromosom yang disebut dengan lokus gen. Selanjutnya, struktur DNA dan RNA. DNA dan RNA adalah polimer, di mana polimer terdiri dari banyak monomer. Monomer DNA dan RNA adalah terdiri dari gula pentosa, basa dengan nitrogen dan fosfat. Pada gambar, dapat kita lihat bahwa RNA hanya terdiri dari satu untaian, sedangkan pada DNA terdiri dari dua rantaian untaian yang disebut dengan double helix. Adapun perbedaan DNA dan RNA selanjutnya, perbedaan fungsi. DNA berfungsi sebagai penyimpanan informasi genetik jangka panjang, transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Fungsi RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari nukleus ke ribosom untuk membuat protein. RNA digunakan untuk mengirimkan informasi genetik dalam beberapa organisme dan mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik dalam organisme primitif. Adapun komposisi basa dan gula, yang dimana DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan basa timid. Sedangkan RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan basa urasil. Adapun pasangan basa pada DNA, adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Selanjutnya, tahapan sintesis protein. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun, untuk melakukan proses sintesis protein dilakukan di ribosom. Untuk itu diperlukan perantara, yaitu RNA, agar sintesis protein dapat berlangsung. Adapun tahap pada sintesis protein yang terdiri dari transkripsi dan translasi. Yang pertama yakni proses transkripsi. Pada proses transkripsi terjadi 3 tahap, yakni tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. 3 tahap pada transkripsi yakni inisiasi. Dapat dilihat pada gambar bahwa RNA polimerase melekat pada promotor DNA, pita ganda terpisah, dan sintesis mRNA dimulai. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Tahap kedua yakni elongasi.
elongasi setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari 5 aksen menuju 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi perpanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Yang ketiga adalah tahap terminasi. Tahap terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA, polimerase, dan mRNA telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Messenger RNA merupakan RNA yang mengkode genetik, yakni kodon, hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya adalah translasi, di mana translasi juga terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah inisiasi, di mana ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi. Genetika mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya adalah tahap elongasi. Kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan oleh satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yakni metionin. Asam amino pertama segera lepas dari ribosom. Transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Transfer RNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transfer RNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. Ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Selanjutnya tahap terminasi. Proses terminasi adalah proses translasi, proses akhir dari translasi. Setelah salah satu stop kodon mRNA, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Selanjutnya adalah kode genetik. Adapun ciri-ciri dari kode genetik, yang pertama adalah kode genetik adalah kode yang dibawa oleh messenger RNA untuk transfer RNA sehingga dapat diterjemahkan menjadi asam amino. Kode genetik berupa urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan triplet kodon. Satu macam asam amino mempunyai lebih dari satu kode.
Jika satu codon terdiri dari 3 basa, maka jumlah codon sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dapat dilihat pada tabel bahwa susunan basa ataupun codon-codon ataupun tabel codon. Codon memiliki kesamaan di basa nukleotida pertama dan kedua. Pada basa ketiga bisa terjadi mismatch atau ketidakcocokan, sehingga basa ketiga disebut wobble position. Wobble position menjelaskan mengapa codon-codon alternatif hanya memiliki perbedaan di basa nukleotida ketiga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Baru ini kurang apa namanya? Baru apa?